Jangan lupa subscribe YouTube channel Harian Rakyat dan nyalakan notifikasinya. Berlarut-larutnya status PLH Bupati yang memimpin Kabupaten Ogan Komering Ulu benar-benar berdampak nyata. Seperti yang diuraikan banyak orang bahwa kerugiannya amat besar, membuat lambannya akselerasi pemerintahan serta kebijakan strategis. Bahkan bisa dibilang masuk kategori solim jika terus-terusan dibiarkan. Sebab ada hak-hak orang yang semestinya didapatkan, namun terhambat dikarenakan kewenangan terbatas seorang PLH. Kondisi nyata ini benar-benar dialami Kabupaten Oku. Mereka-mereka yang merasa dirugikan akhirnya bergolak. Seperti halnya yang dilakukan para guru dan tenaga kesehatan yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Mereka mendatangi gedung DPRD setempat pada Jumat siang kemarin. Para pegawai yang sebagian besar berasal dari guru honorer ini menanyakan nasib mereka yang lulus seleksi P3K pada tahun 2021 lalu, yang hingga saat ini belum dilantik akibat belum ditunjuknya PJ Bupati di Oku. Guru dan tenaga kesehatan ini kemudian ditemui oleh Wakil Ketua 1 DPRD Oku Yudi Purnanugraha dan anggota Komisi 1 di ruang Banmus. Di hadapan wakil rakyat mereka bertanya kapan akan dilantik. Soalnya ada beberapa dari mereka yang usianya hampir memasuki masa pensiun. Sementara sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan dilantik dan menerima surat pernyataan menjalankan tugas sebagai dasar untuk melaksanakan tugas di sekolah yang sebelumnya mereka pilih. Hal yang sama juga dialami sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Oku. Bahkan ada beberapa orang yang sebelumnya dinyatakan lulus P3K sudah mengundurkan diri dari rumah sakit tempat ia bekerja sebelumnya. Namun lantaran belum menerima SPMT apalagi dilantik, mereka otomatis nganggur. Di tempat lama sudah lepas, di tempat yang baru belum bisa bekerja. Praktis tak ada gaji lagi yang mereka terima. Pertama kami kesini nih tujuannya ya ingin memantapkan bagaimana SK kami P3K ini untuk segera diresmikan. Artinya kami mengharapkan untuk PJ Bupati itu segera diadakan, segera ditentukan agar nasib kami ke depannya ini tidak mengambang, tidak hanya harapan-harapan. Kalau dari tanggal kelulusan itu bulan 11 2021 itu kalau tidak salah. Pemberkasan dari Januari ini bulan 6 baru hampir 6 bulan itu untuk yang guru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Oku Yudi Purnanugraha yang menemui para guru dan tenaga kesehatan mengungkapkan bahwa apa yang menjadi keresahan tenaga honorer yang lulus P3K sebenarnya sudah clean and clear di tingkat kabupaten. Hanya saja permasalahannya terganjal pada kewenangan PLH Bupati yang saat ini tidak bisa melakukan pelantikan dan penerbitan SK. Yudi juga mengatakan sebetulnya bukan hanya persoalan P3K saja yang muncul. Di bidang kepegawaian lainnya saat ini ada CPNS yang juga terganjal dilantik. Bahkan ASN yang pensiun juga belum bisa dapat pensiunan karena keterbatasan kewenangan jabatan PLH. Jadi permasalahan P3K di Kabupaten Oku ini clean and clear sebenarnya. Ada mereka telah lulus, telah mengikuti proses-proses, hanya satu tahapan yang belum bisa dilakukan, itu pengangkatan dan pelantikan. Nah, tahapan ini tidak bisa dilakukan karena kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal ini yang hari ini jabatan pelaksana harian Bupati tidak bisa mengangkat dan melantik. Tidak bisa ini bukan merujuk dari kata-kata DPRD, tapi merujuk dari surat balasan Kemenpan pada pemerintah provinsi dan Kabupaten Oku. Jadi pelaksana harian Bupati tidak diberikan wewenang itu. Karena tidak diberikan wewenang itu akhirnya terkendalalah untuk pengangkatan P3K. Dan bukan hanya P3K, DPRD telah meminta data pada BKPSDM ada hampir 1.000 orang. 1.000 orang yang lulus dari PNS sampai dengan P3K dan lebih dari 1.000 orang juga yang berkaitan dengan pensiun yang sampai hari ini memiliki kendala untuk mengambil pinjaman ya. Karena pinjamannya harus memerlukan SK. Apalagi di sisi lain ada untuk eselon 3, eselon 2 kita mengalami kekosongan.
Karena itu satu-satunya solusi untuk menjawab dari kegelisahan masyarakat berkaitan dengan P3K, CPNS dan lain-lain adalah pengangkatan penjabat bupati di Kabupaten Okan Komering. DPRD hari Senin nanti akan ke Kementerian Dalam Negeri menyampaikan berkaitan dengan apa hal yang kita terima berkali-kali, mulai dari anggaran sampai dengan kepegawaian yang sangat ikhwal ini. Kami minta Kemendagri untuk memberikan kepastian pada kita semua, kapan penjabat bupati dapat diangkat di Kabupaten Oku, mengingat di daerah-daerah lain telah terjadi pengangkatan dan pelantikan penjabat bupati. Nah, saya kira itu bukan hal yang sangat sulit untuk diwujudkan, ya, asal ada kemauan dari pemerintah pusat ataupun perpanjangan tangan pusat, ya, dari pemerintah provinsi. Dengan kehadiran para P3K ini, pihaknya akan kembali ke Jakarta untuk mendatangi Kementerian Dalam Negeri guna melaporkan permasalahan kepegawaian yang ada di Kabupaten Oku. Muhammad Wiwin dan juru kamera Harian Rakyat Muhammad Taufik melaporkan.